Tengah kembali berguncang. Hanya beberapa jam sebelum para pemimpin Muslim berkumpul di Doha, Qatar, untuk menghadiri KTT Darurat Arab Islam, sebuah serangan mengejutkan terjadi. Kelompok Houthi dari Yaman, proksi Iran, meluncurkan drone tempur dengan target mematikan Bandara Ramon di Israel Selatan. Drone ini dikirim sebagai simbol perang terbuka terhadap Israel. Namun sistem pertahanan udara canggih Israel, Iron Dome, langsung merespons. Dengan kecepatan kilat, rudal pencegat ditembakkan ke langit. Sebuah ledakan keras memecah udara. Drone Houthi hancur berkeping-keping sebelum sempat mencapai wilayah sipil. Serangan ini bukan sekadar aksi militer. Ini adalah teriakan perang Iran melalui tangan sekutunya. Dunia kini menyaksikan bagaimana api konflik kian membesar, bukan hanya di Gaza, tetapi juga meluas ke Lebanon, Suriah, dan kini Yaman. Ketika para pemimpin Arab dan Islam baru akan duduk bersama di Doha untuk membahas krisis Gaza dan agresi Israel, Houthi justru memilih mengirim pesan keras di medan tempur. Pesan yang jelas, konflik ini tidak akan berhenti hanya di satu wilayah. Pengamat menegaskan, Iran sedang menguji batas kesabaran Israel. Setiap serangan proksi adalah bagian dari strategi besar untuk mengacaukan stabilitas kawasan dan menyeret lebih banyak negara ke dalam pusaran perang. Israel belum memberi komentar resmi terkait insiden ini. Namun pihak militer menegaskan bahwa Iron Dome dan seluruh pertahanan udara Israel kini berada dalam kondisi siaga penuh. Ancaman bisa datang dari Gaza, Lebanon, Suriah, hingga Yaman dari segala arah. Hari ini, dunia kembali dipaksa menatap kenyataan pahit. Perang di Timur Tengah semakin membara dan Doha menjadi panggung politik panas di tengah kobaran api konflik. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, akhirnya angkat bicara usai serangan drone Houthi yang mengguncang dunia internasional. Dengan wajah tegas di hadapan media, Netanyahu menyampaikan peringatan keras. Israel tidak akan tinggal diam. Serangan yang dilakukan oleh proksi Iran ini adalah bukti nyata bahwa musuh berusaha mengepung kita dari segala arah. Gaza, Lebanon, Suriah, dan kini Yaman. Tetapi biarlah dunia tahu, siapapun yang mencoba menyerang Israel akan membayar harga yang sangat mahal. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi rakyatnya. Ia menyebut Iron Dome hanyalah garis pertahanan pertama. Namun bila ancaman terus meningkat, Israel siap melancarkan serangan balasan tanpa kompromi. Dalam pidatonya, Netanyahu juga menyinggung Iran secara langsung. Iran adalah dalang di balik semua kekacauan ini. Mereka memanfaatkan tangan-tangan proksi untuk menyalakan api perang. Pesan saya jelas, Israel melihat, Israel tahu, dan Israel akan bertindak. Tidak ada satu pun musuh yang bisa menghancurkan tekad bangsa ini. Pernyataan Netanyahu ini muncul di saat KTT Darurat Arab Islam di Doha sedang berlangsung. Banyak pihak menilai, kata-kata keras Netanyahu bukan hanya ditujukan untuk Houthi dan Iran, tetapi juga untuk mengirim pesan ke dunia Arab bahwa Israel siap berperang di banyak front sekaligus. Dengan nada penuh peringatan, Netanyahu menutup pernyataannya. Bangsa Israel sudah berulang kali diguncang perang, tetapi kami tidak pernah dikalahkan. Hari ini kami kembali berdiri tegak. Kepada musuh-musuh kami, jangan uji kesabaran Israel, sebab jawaban kami akan lebih keras dari yang kalian bayangkan. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Timur Tengah sedang mendidih. Dunia menyaksikan betapa cepat api konflik membakar. Baru saja dunia mendengar kabar Houthi dari Yaman, proksi Iran, meluncurkan drone tempur mematikan menuju Bandara Ramon di Israel. Sebuah simbol, sebuah pesan perang, sebuah teriakan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai Israel dilenyapkan dari muka bumi. Namun apa yang terjadi?
Iron Dome Israel mencegat drone itu di udara. Sebuah ledakan keras, serpihan menghujani padang gurun. Tidak ada korban, tidak ada kerusakan di daratan. Apakah ini sekadar kecanggihan teknologi? Tidak, saudara. Ini adalah tangan Tuhan yang melindungi umatnya. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 31 ayat 5, "Seperti burung-burung berkepak melindungi, demikianlah Tuhan semesta alam melindungi Yerusalem. Ia melindungi dan melepaskannya. Ia menyayangi dan menyelamatkannya." Saudara-saudari, apa yang kita saksikan hari ini bukan sekadar peperangan politik. Ini adalah pertempuran rohani. Musuh-musuh Israel datang dari Gaza, Lebanon, Suriah, bahkan Yaman. Semuanya adalah cerminan dari satu hal, kebencian terhadap bangsa yang dipilih Tuhan. Israel dikepung, tetapi tidak terkalahkan. Firman Tuhan sudah lama menubuatkan keadaan ini. Miha 4 ayat 11 berkata, "Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dan berkata, biarlah ia dinajiskan, biarlah mata kita menyaksikan keruntuhannya." Bukankah itu yang sedang kita lihat hari ini? Bangsa-bangsa berkumpul, menyusun rencana, menggelar KTT di Doha, menyuarakan penolakan terhadap Israel. Mereka ingin melihat keruntuhan Zion, tetapi Mika tidak berhenti di sana. Ayat 12 berkata, "Tetapi mereka tidak mengetahui rancangan Tuhan dan tidak mengerti keputusannya, bahwa ia mengumpulkan mereka seperti berkas-berkas gandum di tempat pengirikan." Artinya apa, saudara? Bangsa-bangsa boleh berkumpul melawan Israel, tetapi mereka hanya sedang dikumpulkan oleh tangan Tuhan sendiri untuk dipukul, dihancurkan, dan diadili. Israel tidak gentar karena mereka tahu siapa yang menjaga mereka. Dunia boleh menertawakan Israel, tetapi Alkitab berkata sebaliknya. Ayub 5, ayat 12 dan 13 menegaskan, "Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang membelatkan kalah oleh karena mereka." Inilah yang terjadi dengan Iran, Houthi, Hamas, Hizbullah, dan semua musuh Israel. Mereka merancang serangan, mereka mengatur strategi, tetapi akhirnya rencana mereka sendiri berbalik menghancurkan mereka. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berdiri dan berkata, "Israel tidak akan tinggal diam. Siapapun yang mencoba menyerang Israel akan membayar harga yang mahal." Itu suara manusia, suara seorang pemimpin. Tetapi ada suara yang jauh lebih kuat, suara firman Tuhan sendiri. Dalam Yesaya 8 ayat 10 tertulis, "Ambillah rancangan, tetapi semuanya akan gagal juga. Buatlah keputusan, tetapi semuanya tidak akan terlaksana, sebab Allah menyertai kami." Bukankah itu yang sedang kita lihat? Drone diluncurkan, tetapi gagal. Rudal ditembakkan, tetapi hancur di udara. Terowongan digali, tetapi terbongkar. Musuh merancang, tetapi Allah menyertai Israel. Saudara-saudari, mengapa Israel tidak bisa dihancurkan? Bukan karena senjata mereka, bukan karena Iron Dome, bukan karena jet tempur F-35. Satu-satunya alasan Israel tetap ada adalah karena Tuhan tidak pernah menarik tangannya. Yeremia 31 ayat 35 dan 36 berkata, "Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang dan menetapkan bulan serta bintang-bintang untuk menerangi malam. Jika ketetapan-ketetapan ini dapat lenyap dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan, maka keturunan Israel pun akan berhenti untuk menjadi bangsa di hadapanku sepanjang masa." Lihatlah, selama matahari masih bersinar, selama bulan dan bintang masih ada di langit, Israel tidak akan pernah lenyap. Hari ini dunia berkumpul di Doha. Mereka membicarakan Israel, mereka ingin menjatuhkan Israel. Tetapi tahukah saudara, Tuhan sedang menertawakan mereka. Mazmur 83 ayat 3 dan 4 menulis nubuat yang luar biasa. Mereka mengadakan musyawarah dengan satu hati. Mereka mengikat perjanjian melawan engkau. Kata mereka, "Marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, supaya nama Israel tidak diingat lagi."
Apakah ini tidak sama persis dengan suara bangsa-bangsa hari ini? Tetapi justru karena itu, Tuhan akan bertindak. Setiap senjata yang ditempa untuk melawan Israel tidak akan berhasil. Setiap rencana untuk menghapus Israel hanya akan menjadi bahan tertawaan di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, kalau Israel yang kecil itu bisa tetap berdiri di tengah gempuran bangsa-bangsa besar, bagaimana dengan kita yang percaya kepada Kristus? Bukankah Tuhan yang sama yang melindungi Israel juga adalah Tuhan yang melindungi hidup kita? Firman Tuhan dalam Zakharia 2 ayat 8 berkata, "Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, karena kemuliaannya ia telah mengutus aku kepada bangsa-bangsa yang telah merampasi kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya." Israel adalah biji mata Tuhan, dan kita yang percaya kepada Kristus juga dijaga dengan kasih yang sama. Musuh boleh datang, badai boleh mengamuk, tetapi tidak ada satu pun yang bisa mencabut kita dari tangan Tuhan. Hari ini kita melihat, drone Houthi hanyalah satu dari ribuan serangan. Tetapi drone itu hancur di udara. Itu tanda kecil dari kebenaran besar. Tuhan masih menjaga Israel. Dan kalau Tuhan setia pada Israel, Dia juga akan setia pada kita. Dunia boleh melawan, bangsa-bangsa boleh bersatu, tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng bagi kita ialah Allah Yakub. Mazmur 46 ayat 8. Saudara-saudari, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah,
dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.